Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Rizky Putra. Dan saya Kian Rosendiran Indiawan. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem kami, yakni diagnosis kerusakan instrumentasi pada ethyl chloride separation proses berbasis sistem pakar. Di sini akan terdapat beberapa bagian, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Oke, pada pendahuluan, pemisah etil klorida dengan kolom destilasi sangat krusial di industri petrokimia dan sangat bergantung pada kinerja instrumentasi. Kegagalan instrumentasi memicu fluktuasi proses, penurunan mutu produk, hingga shutdown tak terencana. Troubleshooting masih bergantung pakar, bersifat subjektif, dan berisiko menimbulkan human error. Diperlukan sistem pakar yang mampu meniru penalaran pakar dengan menangani data gejala yang tidak pasti menggunakan kombinasi power chaining, sustaining factor, dan inferensi Bayesian. Penelitian ini mengembangkan sistem diagnosis kerusakan instrumentasi pada unit pemisah etil klorida dengan basis pengetahuan komprehensif dan mekanisme inferensi hibrida untuk mengurangi downtime dan menstandarkan proses diagnosis. Penelitian menggunakan pendekatan eksperimen komputasi berbasis sistem pakar untuk diagnosis kerusakan instrumentasi pada proses pemisah etil klorida. Metode inferensi yaitu forward chaining serta faktor inferensi Bayesian untuk menangani ketidakpastian gejala. Variable input terdapat 130 gejala dari 9 unit proses dan CF user. Variable output peringkat kerusakan, probabilitas posterior, dan jejak penalaran. Parameter sistem yaitu CF pakar dan P SI bersyarat F sebagai probabilitas kondisional. Sistem dibangun menggunakan Python, GUI Tinker, serta modul matematika dan visualisasi. Tahapan utama yang pertama analisis PFD dan identifikasi titik instrumentasi, penyusunan basis pengetahuan, yang ketiga implementasi inferensi forward chaining dan Bayesian, keempat pengembangan GUI dan fitur diagnosis, dan kelima validasi sistem melalui analisis konsistensi logika dan analisis sensitivitas. Berikut merupakan PFD dari pemisah etil klorida. Nah, dari metode tadi, disinilah hasilnya, yaitu di sini merupakan tampilan GUI dari diagnosis anomali. Di sini terdapat variabel input, yaitu gejala-gejala inputan dari user, lalu terdapat tingkat keyakinan user atau self user, dan di sini ketika diagnosis dijalankan maka hasilnya akan terdapat deskripsi masalah yang sesuai peringkatnya, dan peringkat tersebut ditentukan oleh self score dan juga skor probabilitas bias. Dan di sini terdapat beberapa solusi dari gejala dan juga masalah yang telah didiagnosis. Nah, dari sistem tadi dilakukan beberapa pengujian, yaitu yang pertama ada pengujian kasus ekstrim. Jadi di pengujian kasus ekstrim dilakukan dengan beri satu gejala saja dengan keyakinan penuh, yaitu self-certification 1, untuk memastikan setiap aturan dalam sistem bekerja tanpa pengaruh gejala lain. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada semua skenario sistem selalu menghasilkan diagnosis yang benar sebagai peringkat pertama dengan nilai SF aktual 0,9. Lalu yang kedua ada penanganan ambiguitas dalam diagnosis. Dalam uji ini digunakan gejala yang dapat mengarah ke beberapa kemungkinan kerusakan. Misal di sini gejala getaran tinggi tujuannya untuk melihat apakah sistem mampu memilih diagnosis paling kuat ketika bukti tidak spesifik. Hasilnya sistem menempatkan misalignment mekanis dengan diagnosis utama karena memiliki bobot aturan tertinggi maupun itu safe pakarnya atau probabilitas bias aktualnya. Nah, lalu terdapat uji validasi robustness melalui analisis sensitivitas. Jadi di sini eh, menunjukkan ketika CF usernya berubah-ubah akan mempengaruhi dari hasilnya. Dan di sini misal di sini ada tiga gejala, ketika CF usernya berubah-ubah, hasil diagnosis peringkat satunya itu berubah sesuai dengan inputan tadi dan didasarkan oleh skor CF hasil dan juga prob biasnya. Nah, kesimpulannya sistem pakar untuk diagnosis kerusakan instrumentasi pada ethyl chloride separation proses telah berhasil dikembangkan dan divalidasi dengan pendekatan hibrida serta nilai faktor dan inferensi Bayesian, menunjukkan eksekusi aturan yang konsisten, prioritas diagnosis yang logis, serta respons yang stabil terhadap perubahan bobot bukti. Mekanisme inferensi hibrida terbukti valid dan menghasilkan sistem diagnosis yang konsisten, robust, dan explainable, meskipun hanya divalidasi melalui simulasi dan bobot aturan belum dikonfirmasi formal
oleh pakar industri. Framework yang diusulkan bersifat modular dan berpotensi diadaptasi ke unit proses lain. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.